Selamat sore untuk teman-teman semua yang mau belajar tentang pertanian dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya sementara di lokasi Demplot Yayasan Bina Tani Sejahtera di lokasinya Pak Purnadi yang beralamat di Kabupaten Nabire Barat, Provinsi Papua, Distrik Yaur, Kampung Yaro, Jayamukti. Nah, ini saya sementara di lahan tomat varietas Gustavi. Ini tomatnya seperti ini teman-teman, dan ada yang tomatnya sudah berbunga karena umurnya sudah 30 hari setelah pindah tanam, dan ada yang masih calon bunga, ada yang sudah keluar bakal buah. Tetapi di sini ada satu masalah teman-teman. Teman-teman lihat, ini ada yang layu. Ini layu ini diakibatkan karena yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor cuaca, yang ketiga faktor tanah atau tular tanah. Faktor lingkungan yaitu lahannya belum bersih atau belum dibersihkan dari gulma atau rumput. Faktor cuaca yaitu terjadinya hujan yang tidak beraturan, hujan panas hingga terjadi layu. Dan bisa juga terjadi tular tanah, atau tular tanah contohnya seperti pernah menanam tanaman yang lain terjadinya layu. Nah, layu ini dia bisa bertahan di tanah itu kurang lebih 2 tahun. Jadi tinggal pindah saja ke tanaman yang lain. Nah, ini teman-teman, kita ada tanam tomat seperti ini. Tomatnya ini layu. Kelihatan pada siang hari itu layu, tetapi pada sore hari dia kembali segar. Dan layu ini tidak kelihatan penyebabnya apa. Daunnya tidak kuning, tetapi tiba-tiba dia layu. Nah, layu ini ada 2 jenis layu. Layu yang pertama dikenal dengan layu fusarium. Layu yang kedua dikenal dengan layu bakteri. Bagaimana cara kita membedakan layu fusarium dan layu bakteri? Layu fusarium yaitu layunya mulai dari daun yang paling tua ke daun yang paling muda. Sedangkan layu bakteri yaitu layu dari daun yang paling muda ke daun yang paling tua. Bisa juga kita bedakan dengan cara batangnya dipotong, dimasukin di dalam air. Ketika terjadi keluarnya uap putih atau lendir putih, itu berarti terjadinya layu bakteri. Tetapi kalau tidak ada asap, berarti itu terjadinya layu fusarium. Tetapi cara kita mengidentifikasi, yang pertama kita harus periksa dulu di pohonnya. Mungkin seperti ini. Seperti ini, kita periksa di pohonnya. Ini nih. Jadi kita periksa di pohon. Karena bisa juga layu, ada yang namanya layu kurugata. Layu kurugata itu di bawah pohonnya ada muncul seperti keropong dan seperti muncul tunas baru. Berarti itu diakibatkan oleh layu kurugata. Atau di bawah pohon bisa juga digerogoti oleh semut. Tetapi setelah kita sudah mengidentifikasi, ternyata tidak ada muncul, tidak keropong atau tidak muncul tunas baru, dan tidak ada lubang yang digerogoti oleh semut. Tetapi dia layunya
ketika siang hari kena panas dia layu, tetapi di sore hari dia kembali segar. Berarti itu diakibatkan oleh layunya bakteri. Seperti ini. Nah, ketika terjadinya layu bakteri, cara pengendaliannya yaitu kita harus menggunakan yang namanya streptomycin sulfat atau tembaga oksisulfat. Bisa saja kita menggunakan streptomycin sulfat disemprot pada sore hari, atau tembaga oksisulfat juga kita semprot pada sore hari. Itu ketika terjadinya layu bakteri. Tetapi kalau terjadinya layu fusarium, berarti kita harus semprot dengan menggunakan yang bahan aktif Azoxystrobin difeconazole. Tetapi kalau seperti ini, berarti kita harus cara menghindari yang pertama, membersihkan rumput di bedengan atau di lahan pertanian, dan kita menghindari yang namanya pupuk N atau nitrogen. Kita menghindari pupuk nitrogen, dan cara pemupukannya, kita harus pupuknya jarak 10 cm dari pohon, seperti ini. Jadi seperti ini. Seperti ini. Jadi kita jaraknya 10 cm dari pohon. Dan lebih bagus kita pupuk harus menambahkan KCl-nya banyak dan kalsium supaya mencegah terjadinya penyakit. Namun yang lain yang belum terjadinya serangan atau belum layu, kita harus tetap semprot menggunakan yang bahan aktif mancozeb untuk mencegah yang lain supaya jangan terjadinya layu fusarium atau layu bakteri. Nah, seperti ini layu bakteri ini. Ketika di sore hari dia akan kembali segar. Nah, cara mengantisipasinya yaitu kita harus menyemprot bakterisida yang bahan aktifnya streptomycin sulfat atau tembaga oksisulfat. Dan cara pemupukannya kita menaikkan kalsium dan menambahkan kita menaikkan kaliumnya atau K-nya dan kita tambahkan kalsium. Dan cara pemupukannya kita kasih jarak 10 cm dan hindari pemupukan yang langsung di pohon dan kebanyakan unsur hara N. Jadi lahannya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini lahannya. Ini tomatnya. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau dia layu seperti ini berarti kita harus semprot menggunakan yang streptomycin sulfat atau tembaga oksisulfat. Nah, tomat ini varietasnya tomat Gustavi dari Panamera. Terima kasih buat teman-teman dan selamat sore.